Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang desil dan persentil untuk data berkelompok. Ya, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang kuartil. Jadi kalau kuartil itu nilai yang membagi data menjadi 4 bagian. Jadi misalkan ini adalah sekelompok data yang telah diurutkan, maka kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Pertama misalnya kita bagi 2, kemudian setengah sebelah kiri kita bagi 2 lagi, dan setengah sebelah kanan kita bagi 2. Karena membagi data menjadi 4 bagian, maka nilainya ada 3. Yang pertama dinamakan dengan kuartil bawah atau Q1, yang kedua kuartil tengah atau Q2, dan juga kuartil 3 atau kuartil atas. Dimana kuartil itu kalau rumusnya dilambangkan dengan QI, berarti I-nya itu mulai dari 1, 2, dan 3. Kemudian LI itu adalah merupakan tepi bawah kelas yang memuat kuartil ke I. Kemudian P ini adalah panjang kelas. N ini adalah banyaknya datum. Kemudian FI itu adalah frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas kuartil ke I. Sedangkan FI itu adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Ini adalah tentang kuartil. Nah, bagaimana kalau desil? Jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagian data dan tiap pembagian itu dinamakan dengan desil. Desil data berkelompok ditentukan dengan rumus ini. Jadi rumusnya adalah DI, di mana DI sama dengan LI ditambah P kali 10 I per 10 kali N dikurangi FI dibagi dengan FI, dimana DI ini adalah pada datum keberapa nilai dari desilnya. Kemudian LI ini adalah tepi bawah kelas desil. Kemudian P nya adalah panjang interval kelas. Kemudian FI yang ini merupakan frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas desil ke I. Sedangkan FI ini yang di bawah ini adalah frekuensi kelas desil ke I. Sedangkan N ini adalah banyaknya datum. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka I-nya nanti banyak desil itu ada 9, mulai dari D1, D2, D3 sampai dengan D9. Jadi inilah yang dimaksud dengan desil. Selain desil itu juga ada yang dinamakan dengan persentil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka akan didapatkan 99 pembagian, dan tiap pembagian itu dinamakan dengan persentil. Kalau desil tadi dilambangkan dengan D, maka untuk persentil itu dilambangkan dengan P. Berarti PI sama dengan LI ditambah P kali I per 100 kali N dikurangi F besar I dibagi dengan FI. Seperti biasa, kalau LI itu adalah tepi bawah kelas yang memuat persentil ke I. P nya adalah panjang kelas, N ini banyak datum, F besar I ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat persentil tersebut. Sedangkan FI ini adalah frekuensi kelas persentil ke I. Jadi untuk supaya lebih jelas apa itu desil dan persentil, mari kita terapkan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan desil dan persentil. Ya, selanjutnya kita selesaikan contoh soal yang berkaitan dengan desil. Diketahui data berat badan 50 siswa di sebuah SMA adalah sebagai berikut. Ini datanya, data berat badan. Kemudian ini adalah frekuensinya. Yang ditanyakan adalah D4 dan juga dengan D9.
Sebelum menyelesaikan soal ini terlebih dahulu, ini dari data frekuensi ini, data distribusi frekuensi tentang berat badan ini. Pertama kita tentukan frekuensi kumulatifnya. Untuk yang berat badan pada interval 31 sampai 35 ada 4, berarti ini frekuensi kumulatifnya di sini ada 4. Kemudian di sini 4 tambah 6 itu ada 10. Kemudian ditambah dengan 9 itu ada 19. Kemudian tambah 14 menjadi 33. Kemudian ditambah 10 ini menjadi 43. Ditambah 5 menjadi 48. Kemudian tambah 2 ini menjadi 50. Ini frekuensi kumulatif dari data tersebut. Nah, kemudian yang pertama adalah desil. Desil itu artinya membagi data menjadi 10 bagian. Berarti yang pertama kita tentukan itu adalah letak desilnya ya. Berarti D4 itu terletak pada datum ke berarti ini 4/10 kali N, ini adalah banyaknya seluruh datum, berarti 50. Nah, ini kalau kita kalikan adalah hasilnya itu adalah 20 ya. Dimana letak datum ke-20? Berarti kita melihat dari frekuensi kumulatifnya ini. Ini baru 4, 10, masih kurang 19, kurang 20. Berarti letaknya berada di sini ya. Jadi letak D4-nya berada di sini. Dengan demikian kita bisa menentukan nilai D4-nya, bahwa D4 itu sama dengan tepi bawah kelas yang memuat dari D4 ini. Berarti di sini, berarti tepi bawahnya itu kalau batas bawahnya 46, maka tepi bawahnya adalah 45,5. Jadi di sini adalah 45,5. Kemudian ditambah dengan panjang kelasnya. Panjang kelasnya bisa menghitung ini 36 dikurangi 31 boleh. Atau kalau menggunakan tepi atas dikurangi tepi bawah, berarti 35,5 dikurangi 30,5, hasilnya adalah 5. Jadi panjang kelasnya itu adalah 5. Kemudian kali 4/10 N-nya tadi, berarti di sini berarti 20, berarti 4/10 kali 50, berarti ini 20 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti kan kalau desilnya letaknya di kelas 46 sampai 50, maka frekuensi kumulatifnya itu adalah ini, yaitu adalah nilainya 19. Berarti 19 kemudian per frekuensi kelas tersebut, yaitu di sini berarti 14. Ini kalau kita hitung ini menjadi 45,5 ditambah dengan ini kan tinggal 1 ya. Dari 1 ini kalau kita kalikan 5 menjadi 5 per 14. Ini menjadi, kalau kita sederhanakan, 45,5 ditambah dengan 5 per 14 itu hasilnya kalau kita ambil 2 desimal itu 0,36. Sehingga kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 45,86. Inilah nilai dari D4. Nah, selanjutnya ini tadi untuk D4. Bagaimana untuk mencari D9? D9-nya ini ya. Jadi D9 itu terletak pada datum ke berapa? Pada datum ke
berarti 9 karena desil berarti per 10 kali 50. Berarti ini sama dengan datum ke 45. Nah, datum ke 45 di mana letaknya? Ya, letaknya kalau di sini kan baru 43, ini kurang ya. Berarti harus turun lagi ke bawah, nanti di sini. Jadi ini letaknya dari desil ke 9 ya. Desil ke 9. Nah, mari kita hitung bersama berapa nilai dari desil ke 9 ini. Di 9 berarti tepi bawahnya berapa? Ini 56 dikurangi setengah berarti 55,5. 55,5. Kemudian ditambah panjang kelasnya sama ya, itu panjang kelasnya 5. Kemudian kali 9 per 10 kali 50 tadi berarti 45 di sini, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya berarti ini 43. Jadi 43 per frekuensi kelas tersebut berapa frekuensinya? Berarti frekuensinya ada 5. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan menjadi 55,5 ditambah dengan ini 45 dikurangi 43 ini kan 2. Nah, 2 kali 5 per 5 ini kalau kita bagi kan menjadi 1, berarti ini tinggal 2 ya. Sehingga hasilnya itu sama dengan 57,5. Inilah nilai dari desil ke 9. Untuk selanjutnya soal nomor 2 ya, diketahui data distribusi frekuensi pada tabel di bawah ini. Ini datanya, kemudian ditanya adalah persentil 25. Untuk menentukan persentil 25 ini tahapannya kita tentukan dulu di mana letak P25 ini ya. Jadi ini P25 ini terletak pada datum berarti ini 20 karena persentil berarti 25 per 100 kali banyaknya datum berarti 280. Ini kalau dikalikan ini hasilnya sama dengan 70 ya, hasilnya sama dengan 70. Coba kita lihat frekuensi kumulatifnya. Ini dari sini 25 tambah 45 menjadi 70, tambah 50 menjadi 120, tambah 85 205, tambah 45 menjadi 250, ditambah 30 menjadi 280. Nah, ini berarti datum 70 berarti kan berada di sini ya, berada di sini. Ya, berarti tepat di sini. Ini frekuensi kelas yang memuat persentil 25 berarti ini frekuensinya. Dengan demikian ini kita tentukan P25 itu sama dengan tepi bawahnya kan berada di sini. Kalau batas bawahnya 6 maka tepi bawahnya itu adalah 5,5. Jadi 5,5 ditambah panjang kelasnya. Panjang kelasnya bisa tepi atas kurang tepi bawah berarti ini 5,5 dikurangi 0,5 hasilnya sama dengan 5. Berarti 5 kali persentil ke 25 ini tadi berarti sama dengan 25 per 100 kali 280 berarti ini 70. Kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelumnya berarti 25 di sini. Jadi yang ini ya. Berarti 25. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas yang memuat persentil 25 berarti di sini berarti 45 ini ya, 45
Ya, ini kalau kita sederhanakan hasilnya menjadi 5,5 ditambah dengan ini, kalau dikurangi 25 ini menjadi 45, berarti 5 kali 45 per 45 per 45 ini kan sudah sama dengan 1, berarti tinggal 5,5 ditambah dengan 5 hasilnya sama dengan 10,5. Inilah nilai persentil 25 dari data tersebut. Ya, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini yang berkaitan dengan desil dan persentil. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.